Nah, salah satu fashion yang saat ini sudah digandrungi adalah Muslim fashion atau baju Muslim. Sekarang saya sudah ada di salah satu tempat yang memamerkan busana Muslim. Langsung aja kita samperin ini perancang busananya. Ada Mbak Isaviana Chanurrini. Halo Mbak Irin. Apa kabar? Kabar baik ya Mbak ya. Oke, kalau di sebelahnya itu masih yang terbaru atau gimana tuh Mbak? Nah, kalau yang ini juga masih termasuk baru karena ini tuh keluar di bulan September bertepatan dengan rangkaian event Paris Fashion Week. Tapi kita nih dari Indonesia, Bank Indonesia bekerja sama dengan Indonesia Fashion Chamber. Mereka bikin satu event di sana during Paris Fashion Week yang berjudul Into MF. Nah, jadi ini koleksinya namanya Orva. Waktu di sana kita gabungkan dengan wastra, kain wastra dari Bali. Jadi waktu itu memang kita ditantang gimana caranya menggabungkan koleksi kami yang lebih modern, yang khasnya printing seperti ini, tapi kita pengen bawa wastra gitu, karena sebenarnya kecintaan kami bertiga juga terhadap wastra gitu. Wah, ini menarik sebenarnya, mungkin masih banyak yang belum tahu. Ternyata kami ini bertiga ya, ada Mbak Irin, ada siapa lagi nih Mbak, dua lagi? Irin, Avi, adik aku, dan Karin. Oke, bertiga akhirnya membuat sebuah karya dan menelurkan ini banyak sekali ya desain-desain yang sudah dikeluarkan dan banyak sudah dipamerkan di pagelaran-pagelaran fashion. Terus habis dari 2013 itu ke Fashion Week mana lagi tuh Mbak? 2013 pertama kalinya kan Jakarta Fashion Week, kemudian Indonesia Fashion Week. Kemudian waktu itu tahun berapa ya? Aku berkesempatan ke ada Hong Kong Fashion Week, Singapura Fashion Week, terus ada ke sebenarnya waktu awal pandemi itu kita udah dipanggil sama Tokyo, Tokyo Fashion Week, tapi kemudian pandemi kan, jadi akhirnya harus dipospon dulu. Tapi alhamdulillah tahun ini di bulan Februari itu dibayar bertepatan dengan 14 tahunnya kami tuh dipanggil ke New York Fashion Week. Wow, 14 tahun spesial perayaan langsung ke New York Fashion Week. Itu gimana sih orang-orang di New York melihat atau merespon? Memang ini sesuatu yang masih baru ya. Ini kira-kira tahun keduanya modest fashion Indonesia ada di New York gitu. Nah, jadi karena udah tahun kedua, mungkin mereka tuh udah lumayan kenal dengan ini nih modest fashion gitu. Oh, ini kayaknya mereka akan bawa hijab gitu kan. Sampai akhirnya mereka kirim wartawan itu yang memang Muslim. Khusus gitu. Ya? Jadi mereka bertanya pertanyaan yang relevan lah. Gimana kita put in fashion ke dalam apa ya? Ya ada hubungannya sama agama pasti kan gitu. Dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih menjalankan fashion dengan agama tapi sejalan gitu. Pertanyaan-pertanyaannya kayak gitu deh, dan ya seru banget sih. Wow, luar biasa ya. Nah, ini kita masih membincangkan lagi soal kiprah dari kami dan bagaimana kami ini menginspirasi terutama bagi customer setianya, bahkan sampai ada komunitasnya. Nah, kita lanjut lagi ngobrol sama Mbak Irin. Mbak Irin, sebenarnya apa sih pesan yang ingin disampaikan melalui karya-karya dan kontribusi nyatanya melalui karya-karya ini, Mbak? Sebenarnya dulu ya, waktu aku belajar gitu kan, Sumpah Pemuda, apa sih artinya gitu. Rasanya kan untuk menemukan arti konkretnya bingung gitu ya, kita susah gitu. Tapi ternyata kita bisa berkarya sekecil apapun dan itu tetap menjadi sebuah karya untuk Indonesia gitu sih kalau menurutku. Nah, termasuk kita nih para pengusaha fashion, harapannya kan kita punya satu harapan besar nih gitu, Indonesia suatu hari nanti akan menjadi pusat fashion Muslim dunia. Amin. Itu sebenarnya harapan bersama seluruh pengusaha fashion Muslim di Indonesia. Jadi ya kita sama-sama mewujudkan versi nasionalisme in our own way gitu. Karena ketika orang dari negara lain kenal sama apapun part dari Indonesia gitu ya, itu patut kita rayakan sih gitu. Karena kalau sekarang kan ketika kita bicara tentang Indonesia tuh di mana sih? What is Indonesia? Bali lagi. Bali orang pasti tahu. Nah, jadi makanya ya kemarin dalam proses, terakhir aku ke London Fashion Week juga. Dan tanggapan di sana itu jauh lebih positif karena mungkin apa ya, Muslim di London itu tuh berkumpul gitu di London gitu kan. Kalau misalkan US meskipun secara jumlah besar tapi mungkin mereka scattered di mana-mana gitu kan ya. Nah, jadi waktu di London kemarin itu tuh banyak banget hijabi yang datang nonton dan mengapresiasi gitu. Jadi rasanya mereka langsung tahu Indonesia tuh Indonesia bukan Bali gitu ya. The country is Indonesia. Jadi ya
satu hal to be proud of juga gitu. Iya. Dan semakin baik lagi ke depan. Itulah kita memperkenalkan Indonesia tuh nggak cuma lewat pariwisatanya saja, tapi bahkan lewat karya-karya desain yang dipersembahkan oleh teman-teman kami ini juga bisa merepresentasikan Indonesia begitu ya. Nah terakhir singkat aja nih Mbak Irin, apa kira-kira PR yang masih menjadi harus dituntaskan untuk anak-anak muda sekarang terutama di dunia fashion supaya fashion kita, budaya kita ini makin ketahuan di luar di peringatan Hari Sumpah Pemuda ini? PR ya, kalau PR aku ngerasa kita harus sama-sama perhatikan kualitas, kemudian gimana caranya supaya kita bisa bersaing sama negara lain. Karena sesuai pengalaman, aku pengen kita tuh bisa jualan kan ya keluar, dan kualitas tuh nomor satu sih. Gitu. Yes, kualitasnya harus tetap nomor satu, harus internasional, nggak cuma hanya bau-bau budaya aja gitu ya. Nah ini semoga bisa jadi inspirasi. Thank you banget Thank you, Mbak Irin dan juga Mas teman-teman kami atas Jason. desainnya yang Terima menginspirasi kasih. dan juga pastinya keren-keren. Wah keren banget ya pemirsa Showbiz, inspirasi yang dibagikan sama Mbak Irin dan juga teman-teman dari kami. Semoga modis fashion ini makin mendunia, tapi tentunya ditunjang dengan kualitas yang epic dari Indonesia. Nah, inspirasi berikutnya masih kami akan hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah pemirsa bersama kami di Showbiz. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.